Halo teman-teman pendengar, selamat datang di YouTube channel saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi buatan saya sendiri, maupun novel karya penulis yang lainnya. Di video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak saja monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 3, Mustika Merah Delima 2. Namun tiba-tiba kakeknya Bayu kaget melihat tangan Bayu yang sedari tadi menggenggam dan tak dia lepaskan. "Itu tanganmu kenapa, Le? Kok dari tadi digenggam gitu, kamu lagi megang apa?" ucap Kakung bertanya-tanya. "Oh ini Kung, kelere," ucapan Bayu terpotong. "Loh kok hilang? Loh hilang kemana ini?" ucap Bayu kaget ketika mendapati apa yang sedari tadi dia pegang menghilang begitu saja. "Kamu nyari apa loh Le? Apa yang hilang?" tanya Kakung. "Ini loh Kung, kelereng yang kita dapat dari sumber mata air itu. Tadi ku pegang tapi sekarang hilang gak tahu kemana," ucap Bayu polos. Terlihat raut wajah kaget terpancar dari wajah kakeknya Bayu. Dia kaget dengan apa yang cucunya ini ucapkan tentang mustika yang beberapa hari lalu mereka coba dapatkan. "Kelereng yang mana Le?" ucap Kakung mencoba memastikan. "Itu loh Kung, yang pas nempel di tanganku terasa panas banget itu." "Masa Kakung lupa?" ucap Bayu kembali menjelaskan. Karena mendengar ucapan cucunya itu, dan tak mungkin cucunya berbohong kepadanya, lalu dia pun langsung membaca aji-ajian untuk menerawang dan memastikan ucapan cucunya benar atau tidak. Ketika Mbah Marno mulai menerawang, dia melihat sebuah mustika bersarang di telapak tangan mungil milik Bayu. Sontak itu membuatnya kaget, karena pada saat proses penarikan itu, dia yakin sekali bahwa mustika itu hilang dan jatuh. Namun ternyata terserap oleh tubuh Bayu dan mustika itu telah memilih Bayu sebagai tuannya. "Le, kelereng itu sudah menyatu dengan kamu gak perlu repot-repot mencari kemana-mana," ucap Kakung. Terlihat Bayu bingung mendengar ucapan kakeknya. "Nah sekarang coba kamu ucapkan apa yang Kakung ucapkan," ucap kakeknya Bayu. "Kamu sekarang ucapkan ini mustika merah delima keluarlah. Sebutkan itu dalam hati Yu," ucap kakeknya Bayu. Kemudian Bayu mengangguk dan mulai mengucapkan kalimat yang kakeknya beritahu itu di dalam hatinya. Tiba-tiba pancaran sinar merah terang keluar dari telapak tangan kanan Bayu, dan terwujudlah sebuah bola mirip kelereng ada di telapak tangan Bayu. Kemudian dia pun memegangnya seperti biasa, dan kali ini mustika ini tak menghilang seperti tadi. "Wah iya Kung, dia beneran keluar. Ini namanya apa Kung?" ucap Bayu senang melihat benda yang berada di tangannya itu. "Ini adalah mustika merah delima Yu. Ini mustika yang sangat kuat. Dia bisa merubah air menjadi berwarna merah, sebanyak apapun air itu, dan memancarkan panas yang sangat panas ketika dipegang atau diarahkan ke arah orang yang berniat jahat," ucap kakeknya Bayu. "Wah keren banget Kung," ucap Bayu senang. "Mustika itu sekarang milik kamu Yu, dan hanya kamu yang bisa memegang dan memanggilnya," ucap kakeknya Bayu. Tapi Bayu bingung Kung, Bayu gak tahu mau diapakan kelereng ini, dan kayaknya menurutku tak terlalu berguna untuk Kung, ucap Bayu. "Biarkan saya Yu, suatu saat dia akan berguna untukmu, apalagi jika dia digabungkan dengan auramu, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan," ucap kakeknya Bayu. "Ya udah Kung, Bayu bakal simpan ini dan akan Bayu gunakan sebaik mungkin nanti," ucap Bayu, dan kemudian mustika itu kembali menghilang dari tangannya dan berubah menjadi tanda merah di tangannya. Tanda itu hanya bisa dilihat oleh Bayu saja, bahkan kakeknya yang merupakan seorang yang memiliki kesaktian tak dapat melihatnya dengan kasat mata, hanya bisa dilihat apabila kakeknya merapal aji-ajian lagi. Setelah itu malam pun tiba. Terlihat dua orang kakek nenek sedang duduk bersama seorang anak laki-laki. Kedua kakek nenek itu sedang membantu cucunya untuk mengerjakan persekolahnya. Walaupun hanya diterangi lampu sederhana saja,
karena memang keluarga ini sangat sederhana padahal aslinya kakek dan nenek Bayu ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Lahan itu diberikan oleh beberapa warga yang telah disembuhkan oleh Mbah Marno yang tak lain dan tidak bukan adalah kakungnya Bayu. Namun kedua kakek nenek ini tetap memilih untuk hidup sederhana dan menabung semua uang hasil buminya untuk masa depan Bayu. Ketika melihat Bayu yang sudah hampir selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya itu, kakeknya langsung menghadap ke arah Bayu. Setelah ini kakung akan mengajarkanmu ilmu yang sangat bermanfaat untukmu dan ilmu ini adalah dasar dari segala dasar ilmu yang kakung gunakan sekarang, ucap kakeknya Bayu. Ilmu apa itu Kung? Ucap Bayu polos. Betul polos, karena memang Bayu masih duduk di kelas 5 SD, makanya dia belum mengetahui seluk-beluk dunia mistis seperti ini. Ini adalah ilmu penyerapan aura kamu bisa gunakan ini untuk mempercepat penyerapanmu, ucap kakeknya Bayu. Aura itu apa Kung? Tanya Bayu polos yang disambut senyuman oleh kakeknya ini. Aura adalah ilmu yang berasal dari alam dia bisa berasal dari lautan, pegunungan ataupun tempat-tempat yang memiliki energi gaib, ucap kakeknya Bayu menjelaskan secara perlahan. Maaf Kung, Bayu masih belum paham. Bayu pusing gak mengerti apa itu aura dan apa itu mistis-mistis, ucapnya polos. Ya sudah kalau begitu belajarnya nanti saja, ketika Bayu sudah mulai paham ya ucap kakeknya lembut. Kemudian Bayu hanya mengangguk saja dan dibalas senyuman hangat oleh kakeknya itu. Setelah itu Bayu langsung masuk ke dalam kamar karena PR yang dia kerjakan sudah selesai, membuatnya ini merebahkan diri di kamarnya. Ketika dia sudah di kamar, dia pun memanggil mustika merah delima ini dan langsung muncul di telapak tangannya. Bayu terlihat bermain-main dengan mustika itu dan tak tahu bahwa mustika itu sangat menakutkan ketika jatuh di tangan orang yang salah. Hei kelereng, aku gak tahu kamu bisa apa aja, tapi kata kakung kamu bisa banyak hal ya, terus juga kata kakung kamu bisa menjagaku. Jadi tugasmu sekarang jagain aku ketika ada sesuatu yang menakutiku, ucap Bayu direspon oleh mustika itu dengan sedikit memancarkan cahaya. Dengan tak terduga, tak hanya mustika itu yang merespon namun juga cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Bayu juga merespon dengan ucapan Bayu itu. Sehingga membuat aura di tubuhnya menguat membentuk sebuah perisai tak terlihat oleh mata, namun terlihat oleh hal-hal gaib sehingga membuat Bayu dijauhi oleh hal-hal gaib seperti hantu. Bahkan Kodam yang menunggu kamarnya tak berani menunjukkan dirinya malam ini, karena pancaran energi kuat terpancar dari tubuh Bayu akibat gabungan dua kekuatan. Benar ucapan kakeknya Bayu, apabila kedua kekuatan ini bergabung akan sangat mengerikan sekali. Energi yang terpancar dari kedua kekuatan ini sangat buas sekali. Tubuh aura Bayu memancarkan kekuatan dan pertahanan yang dahsyat, lalu mustika merah delima ini memancarkan kekuatan dan kengerian dalam satu waktu. Sungguh kombinasi yang menakutkan, namun tentu saja hal ini membuat kakeknya Bayu bangun dan menghampiri kamar Bayu. Melihat cucunya sedang tidur, dia pun hendak keluar lagi. Tiba-tiba dia dihadang oleh Khodam yang menjadi penjaga di kamar Bayu. Khodam itu ketakutan dengan kekuatan Bayu dan dia tak mau menjaga Bayu lagi, karena tanpa dia jaga pun, tak akan ada hal yang terjadi kepada Bayu. Mbah Marno, saya mohon maaf, saya tidak bisa lagi menjaga cucu Anda, karena kekuatan sejatinya perlahan sudah mulai bangkit, membuat kaum seperti kami sangat sulit untuk mendekat, apalagi di usia cucu Anda ini, dia tak mampu mengontrol aura sehingga terlihat berkobar-kobar menakutkan, ucap sesosok wanita tua yang biasanya duduk di dekat lemari. Baiklah Nyi, kau ku pindahkan menjaga sekeliling rumah ini dari segala mara bahaya, dan kau tak perlu mengurusi cucuku, biarkan dia perlahan belajar dan mengerti bagaimana mengontrol dan menyimpan kekuatannya, ucap kakeknya Bayu karena dia juga tahu bahwa kekuatan Bayu sedang meluap lupa tak terkontrol namun itu semua tak merubah apapun di tubuh Bayu. Bayu tetap seperti biasanya tak tahu menahu tentang kekuatannya yang meluap-luap itu akibat ucapannya sendiri. Lama-kelamaan Mbah Marno mulai khawatir dengan keadaan cucunya yang memancarkan aura serta cahaya yang berkobar-kobar.
Namun lama-kelamaan cahaya dan aura itu mulai stabil dan hanya mengelilingi tubuh Bayu saja, tak meluap lupa seperti pada awal tadi. Terima kasih telah mendengar monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys.